Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah kembali izinkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar seputar agama kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dan juga bimbingannya agar senantiasa kita bisa meningkatkan amal soleh kita di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Amin rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia termulia yang diutus oleh Allah SWT untuk menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari semalam. Yang menjadi pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita gunakan, alokasikan untuk bekerja? Berapa? 8 jam. Kebanyakan memang waktu bekerja 8 jam. Itu belum tambah berangkat pulangnya, Pak ya. Kalau kerjanya jauh di sono, mungkin 10 jam, bahkan ada yang lebih pada itu. Baik, kemudian yang kedua, berapa jam waktu yang kita gunakan untuk sholat dalam sehari semalam itu? 30 menit, sedikit banget Pak. Setiap sholat berapa waktu kita butuh biasanya? 10 menit setiap waktu sholat. Masya Allah. Kali 5, Masya Allah. Anggaplah 1 jam. Oke, 1 jam kita biasa gunakan untuk sholat 5 waktu. Untuk Al-Quran berapa menit? Setiap harinya? Relatif. Seringnya 15 menit. Masya Allah. Atau enggak ada jangan? Ada insya Allah ya. Tapi anggaplah maksimal setengah jam kebanyakan ya. Kalaupun ini setengah jam lah maksimal. Ini 1 jam 30 menit. Zikir pagi petang ada berapa menit? 10 menit, 20 menit. Masya Allah. Anggap salah globalnya kita katakan 2 jam. Ya, 2 jaman itu sebenarnya real kita itu untuk ibadah, ya, sholat, baca Quran, zikir. Kalau kita ingin banding-bandingkan antara waktu yang kita gunakan untuk mencari rezeki untuk kehidupan dunia dengan mencari pahala untuk kita pulang ke akhir kelak, kira-kira seimbang nggak? Sebanding nggak, Pak? Sudah ideal belum itu? 8 jam banding 2 jam. Mana yang lebih banyak? Tentu bekerja lebih banyak waktu yang kita gunakan. Artinya, kita ingin sampaikan bahwa apakah bekerja itu memungkinkan bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala atau tidak? Kalau misalnya kita katakan bekerja itu bisa berpahala, artinya kita sudah 2 jam tambah 8 jam, lumayan ya, lumayan banyak. Kalau kita bisa jadikan waktu yang kita lalui dalam bekerja itu bisa menghasilkan pahala, makanya bekerja itu sebenarnya seperti diperintahkan. Allah berfirman di akhir surah Al-Jumu'ah, setelah Allah menyuruh orang beriman untuk hadir di salat Jumat, Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh
Apabila telah selesai ditunaikan salat Jumat, maka fantashiru, bertebaranlah fil ardi, muka bumi. Untuk apa itu bertebaran? Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah, cari rezeki. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Itu artinya bahwa sebenarnya bekerja itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang ada sebagian orang yang bekerja itu tidak menghasilkan pahala. Mungkin menghasilkan harta tapi tidak dengan pahala. Atau bahkan ada orang bekerja bukan hanya menghasilkan harta yang halal tapi justru menghasilkan harta yang haram. Bagaimana mungkin bisa dibayangkan dia akan mendapatkan pahala padahal dia bekerjanya tidak sesuai. Makanya di pagi yang berbagi ini ana mengajak jamaah sekalian untuk sedang merenungi bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar kerja harian kita, rutinitas harian kita yang kita lakukan setiap hari bisa di samping menghasilkan harta juga menghasilkan pahala. Kelelahan yang kita lalui dalam bekerja bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Maka untuk itu perlu kita perhatikan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, dan ini yang paling pertama yang harus menjadi perhatian seorang muslim jika ingin pekerjaannya itu menghasilkan harta plus pahala, adalah hendaknya pekerjaan yang dia lakukan itu adalah pekerjaan yang halal. Ini syarat mutlak. Kalau ingin pahala di bekerja, maka pastikan pekerjaan kita itu pekerjaan yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata para ulama, langkah-langkah syaitan itu adalah maksiat. Dan pekerjaan haram merupakan salah satu dari sekian banyak langkah-langkah syaitan. Ketika seorang hamba bekerja pada hal yang haram, dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah telah melarang kita, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan gunakanlah cara yang baik dalam mencari rizki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sampai dia mendapatkan jatah rizkinya yang sempurna. Semua kita telah Allah tetapkan jatah rizki semasa hidup kita. Dari kita di alam janin, dalam kandungan, itu rizki sudah tercatat sampai wafat. Dan kita tidak akan wafat hingga rizki kita sudah kita dapatkan sesempurna. Kata para ulama, rizki dan ajal itu beriringan. Ajal tidak akan datang sebelum rizki habis. Ketika ajal tiba, itu artinya jatah rizki sudah selesai. Kemudian melanjutkan, wa in abta'ana, walaupun terkadang terlambat, tapi pasti itu datang rizki sesuai dengan yang Allah takdirkan. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Nabi ulang lagi, bertakwalah kepada Allah dan gunakan cara yang baik dalam mendapatkan rizki. Khudhu ma halla, ambillah apa-apa yang halal dengan cara yang halal. Wa da'u ma haram, tinggalkanlah yang haram. Ini saya jelas Nabi menyatakan bahwa
bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang haram, yang halal, itu sesuatu yang sangat luar biasa mulia. Itu perintah syariat. Makanya jemaah sekalian, pertama yang harus menjadi perhatian kita bukan berapa gajinya dari pekerjaan itu, tapi apakah pekerjaan itu halal atau tidak. Apa artinya gajinya besar tapi ternyata pekerjaannya haram? Maka cari kerja, bekerjalah walaupun pekerjaan itu sederhana, asalkan halal. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa mendapatkan harta yang halal, juga bisa mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata halalnya saja pekerjaan itu belum cukup untuk bisa mendatangkan pahala, tapi harus ditambah dengan syarat yang kedua. Apa itu? Niat yang benar dalam bekerja. Memang Ustaz, dalam bekerja butuh niat? Iya, kalau mau pahala. Apa niat yang benar itu? Coba kita simak sebuah hadis yang disampaikan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun farau ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jaladi wa nasyati. Suatu ketika ada seorang lelaki lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perasaan melihat ini orang kuat. Sang lelaki ini orang yang kuat, terlihat kekuatan di fisiknya, kokoh ya, dan juga tampak semangatnya. Ketika saat melihat sang lelaki itu berkomentar, ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah, seandainya ini orang kekuatan fisiknya itu, kesemangatan yang dia miliki, dia gunakan untuk jihad fi sabilillah. Ini sahabat memandang bahwa jihad itu luar biasa. Seandainya tubuh yang sehat, yang kuat, yang luar biasa, yang penuh semangat itu digunakan untuk jalan Allah, jihad maksudnya. Kemudian Nabi berkomentar setelah mendengar sahabat berkata demikian, dia mengatakan, qal in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika ini laki-laki, jika ini orang keluar berusaha bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, niatnya dia keluar untuk mencari nafkah, untuk menafkahi siapa? Anak-anaknya masih kecil. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Apa artinya itu? Berpahala, ibadah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar dalam rangka bekerja, berusaha untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah renta, yang tidak lagi mampu bekerja, fahuwa fi sabilillah, dia pun di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar dalam rangka untuk menafkahi dirinya, dia bekerja, dia berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri agar dia menjaga kehormatannya, tidak sampai meminta-minta kepada orang, fahuwa fi sabilillah, dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Jika dia keluar bekerja, berusaha sebagai bentuk riya, ingin dipuji orang, ingin berbangga-bangga, ingin menyombongkan diri dengan pekerjaan yang hebat, fahuwa fi sabili siapa? Syaitan. Dia itu sedang menempuh jalannya syaitan. Karena syaitanlah yang mendorong manusia itu untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki berupa pekerjaannya.
Dari hadisnya Mas sekalian, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa niat yang baik itu pertama bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Niat yang kedua, menafkahi keluarga, anak dan istri. Niat yang ketiga, menafkahi kedua orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Dan niat yang keempat, saya tambahan, niat agar memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sedikit-sedikit pahami satu persatu sebagai tambahan penjelasannya. Bekerja dalam rangka menafkahi diri, mungkin anak-anak muda yang belum punya keluarga, dia bekerja dan dia untuk membiayai diri sendiri supaya dia tidak naik beban di orang lain. Nabi SAW mengatakan, seseorang itu mengambil tali, lantas pergi ke gunung mencari kayu bakar, lantas dia jual, itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta-minta. Ada orang yang ngasih, ada yang tidak. Artinya apa? Nabi SAW sangat memotivasi umatnya untuk bekerja, bukan untuk berleha-leha nyantai nggak ada kerjaan. Ya, daripada akhirnya meminta kepada orang, itu tercela. Lebih baik dia berusaha payah bekerja dan mendapatkan hasil walaupun sederhana daripada dia harus meminta. Ini artinya bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Yang kedua, bekerja untuk niat menafkahi keluarga. Ini pun luar biasa jemaah sekalian. Di samping dia mendatangkan pahala di setiap detik yang kita lalui dalam kita bekerja, Nabi mengatakan bahwa nafkah untuk keluarga itu nafkah yang sangat tinggi level pahalanya. Beliau pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar kau infakkan di jalan Allah. Makna khususnya jihad fi sabilillah, makna umumnya di setiap jalan kebaikan. Ya, 1 dinar kau infakkan di jihad atau di setiap jalan kebaikan. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar kau infakkan untuk memerdekakan budak atau membebaskan tawanan. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin. 1 dinar kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar kau infakkan untuk keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya apa yang kau infakkan untuk keluargamu. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan fikih prioritas dalam berinfak. Kalau kita uang terbatas, harta terbatas, maka dahulukan siapa? Keluarga kita. Ya, dahulukan keluarga. Berbeda kalau kita punya harta berlimpah, mangga silahkan berbagi dengan banyak orang, banyak jalan. Tapi kalau kita hartanya terbatas, maka keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut. Jangan sampai kita itu begitu semangat untuk berinfak keluar, sementara anak dan keluarga kita tidak tercukupi kebutuhannya. Ini salah dalam bersikap. Makanya berinfak untuk keluarga itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian menafkahi kedua orang tua itu pun bagian dari niat yang baik ketika kita bekerja. Dan yang keempat, niat untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Anak bertanya, kalau kita sholat butuh uang nggak Pak? Sholat butuh uang nggak? Butuh harta sholat? Enggak? Yakin? Emang nggak ada yang Tuh, begini, sholat itu butuh tenaga nggak? Butuh. Tenaga dari mana? Makan dari mana? Usaha. Pada akhirnya, agar kita kuat beribadah pun butuh harta untuk beli makanan,
Mungkin dimasak, akhirnya kita makan menjadi energi sehingga kita mampu untuk dari rumah jalan ke masjid, rukuk, sujud dan seterusnya. Artinya harta itu kita butuhkan, maka kita bekerja untuk memudahkan kita beribadah, itu pun jadi niat yang baik, akan menjadi sebab dan pahala. Terlebih ibadah-ibadah yang memang membutuhkan harta secara jelas. Mungkin kalau yang pertama kita butuh muter dulu sampai ketemu harta pada akhirnya, tenaga nyambung ke kerja, butuh tahapan baru ketemu. Tapi ada ibadah-ibadah yang memang kaitannya dengan harta langsung, seperti misalnya haji. Kita umroh haji butuh uang nggak? Kecuali hajinya di Indonesia mungkin dekat. Nah, haji bersama masya Allah butuh biaya yang luar biasa, nggak sedikit, butuh uang. Apalagi berinfak fi sabilillah, membantu operasional masjid, butuh uang, Pak ya? Uang. Ya, berbagi, berkurban, banyak hal yang tidak mungkin itu dikerjakan tanpa uang. Makanya uang itu dibutuhkan untuk menyokong, untuk mendukung program-program kebaikan. Program dakwah itu tersebar pun butuh harta. Nabi SAW di saat beliau ingin jihad pun, beliau memotivasi para sahabat untuk berinfak, butuh harta. Ada orang fakir misalnya datang ke masjid ke Nabi SAW, Nabi berkhutbah, menyampaikan pidato, mengajak kaum muslim untuk berinfak. Infak butuh uang. Makanya bekerja agar kita mendapatkan harta untuk memudahkan kita beribadah, itu niat yang luar biasa. Jadi kita bekerja di samping mendapatkan harta yang halal, juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang ketiga, halalnya pekerjaan, lurusnya niat dalam bekerja belum cukup juga ternyata. Butuh kita perhatikan poin yang ketiga. Karena poin satu yang kedua itu bisa ternodai jika yang ketiga ini tidak kita lakukan. Apa itu? Hendaknya dalam bekerja harus sesuai dengan ketentuan syariat. Bekerja harus sesuai dengan ketentuan syariat. Apapun pekerjaan kita, sebagai contoh, misalnya ada seseorang dia bekerja sebagai pebisnis, bisnismen, pedagang, ya, penjualnya misalnya, maka dia dalam melakukan pekerjaannya itu harus amanah, harus jujur. Jika tidak, maka itu akan menodai hasil yang dia dapatkan, dan dia terjatuh dalam keharaman dan bisa menyebabkan harta yang dia dapatkan tidak halal atau tidak berkah. Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini Nabi Allah jelaskan siapa orang yang curang itu. Jika dia itu membeli ke orang, dia diminta timbangannya sempurna, pas, gak kurang sedikit pun. Tapi bila dia yang menimbang, dia yang jadi penjual, yukhsirun, dia kurangi takarannya, timbangannya. Ini bentuk kecurangan, dan ini yang mencoreng. Dia perbuatannya berdagang halal, mungkin niatnya juga bagus, tapi ketika dia berjualan, berdagang, berbisnis tidak jujur, tidak amanah, itu akan merusak nilai pahala yang dia akan dapatkan. Makanya penting untuk diperhatikan. Nabi juga bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu bil khiyar, ada hak pilih selama pembeli dan penjual masih di tempat, ya, di tempat transaksinya. Kemudian mengatakan, fa idza bayyana wa sadaqa burika fi bai'ihima. Jika keduanya dalam jual beli itu saling transparan, ini barang aib,
dijelaskan. Ini rusak, dijelaskan. Maka dikatakan burika, diberkahi transaksi keduanya. Jika tidak, maka muhikat barakatuhuma. Jika tidak demikian, tidak jujur, tidak transparan, maka akan dihilangkan keberkahan. Mungkin banyak hasilnya tapi enggak berkah. Milih mana Pak? Banyak tidak berkah, sedikit berkah. Milih yang mana? Kalau disuruh pilih, banyak tidak berkah, sedikit berkah. Pasti milihnya yang banyak berkah. Tapi itu nggak ada pilihannya itu. Katanya pasti itu dipilih. Tapi kalau ada pilihan, banyak tidak berkah, sedikit berkah. Ya, orang beriman yang ingin kebaikan pasti milih nggak apa-apa, sedikit, yang penting berkah. Yang penting berkah, itu yang kita harapkan, ya. Kalau bekerja di tempat tertentu, sebuah lembaga, instansi atau apapun itu bentuknya, kita tahu biasanya ada akad di awal, ya nggak Pak? Perjanjian kerja, ya, kontrak kerja, itu ada, setiap tempat ada begitu. Nah, kalau kita sudah menyepakati itu, maka wajib kita ikuti. Jam masuk, jam keluar, ketika kerja ngapain, semua harus sesuai ketentuan. Kalau tidak, itu pun akan mencoreng kualitas kerja kita atau niat baik kita. Kenapa? Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Artinya perjanjian antara kalian itu harus ditunaikan. Allah perintahkan. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Kita bekerja di sebuah lembaga, maka kita harus amanah terhadap lembaga itu. Jam masuk kapan, jam keluar kapan. Kalau kita masuk jam 8 harusnya, tapi masuk jam 9, ini namanya tidak amanah. Pulang jam 5 ternyata pulang jam 4, ini enggak amanah. Yang akhirnya nanti gaji yang kita terima tidak sepenuhnya halal, tapi haram. Ada halal, ada haram bercampur. Kenapa ada hal ramnya itu? Halal ada, haram ada. Karena kita bekerja tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi masuknya jam 8, pulang sampai jam 4, malah masuk jam 9, pulang jam 3. Masuk lambat, pulang lebih awal. Ini jangan dikira itu biasa. Ini masalah, Pak. Oh, kan bos nggak tahu. Iya, tapi pencipta bos tahu nggak? Allah Ta'ala tahu. Jangan sampai mentang-mentang kita mungkin atasan, kan di atasnya ada atasan lagi. Ya begitu. Kita harus sampai ke situ. Islam mengatur itu, jangan dikira itu harus pilih. Tiap akhir bulan dapat gaji, masya Allah, alhamdulillah, ya full gajinya. Kerjanya, rembolos. Beda kalau dari perusahaan, dari tempat kerja libur tetap gaji itu beda. Tapi kalau waktu kerja kita nggak kerja tapi gajinya full, dapatnya apalagi kita nggak kerja dengan baik, maka ini bermasalah. Ada bagian gaji yang nggak halal. Jangan minta bonus lagi, ya. Udah kerja nggak beres, minta bonus, tambah lagi. Sebagai sebelumnya, saya ingin sebutkan sebuah kisah seorang ulama, Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah itu? Pemilik mazhab, pencetus mazhab, ya, mazhab yang pertama, yang tertua. Beliau di samping seorang ulama besar, beliau punya aktivitas sebagai penjual kain. Abu Hanifah imam, tapi beliau jualan. Jualnya apa? Jual kain. Dikisahkan suatu ketika beliau ingin keluar kota dan tokonya dititipkan kepada pembantunya untuk nunggu toko, dan dia sampaikan, ini silahkan kamu jual kain ini seharga sekian-sekian, dan ini kalau ada yang beli kasih tahu, ini ada cacatnya, ini kain ada cacatnya, sebutkan cacatnya itu. Diulang-ulang sampai pembantu ini paham. Sudah paham? Sudah, oke. Akhirnya beliau berangkat. Ternyata
Ketika beliau pulang, ternyata itu Masya Allah, dagangannya laris manis. Sampai kain-kainnya yang beliau katakan cacatnya juga laku. Abu Hanifah nanya, wahai fulan, apakah kain yang ada cacatnya kamu sampaikan kepada penjual pembeli? Waduh, lupa wahai imam. Lupa. Gimana kira-kira kalau kita begitu? Ketika mengetahui itu, Abu Hanifah keliling. Siapa yang beli kain yang begini, sebutkan itu cacatnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengaku, yang menjawabnya. Artinya tidak ada yang merasa. Mungkin orang yang udah beli udah pulang kampung dari jauh ya, sehingga nggak ketahuan siapa. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau sedekahkan semua untungnya, keuntungan dari penjualan itu beliau sedekahkan semuanya. Kenapa? Beliau khawatir nih pada bagian harta yang tidak halal, akhirnya semuanya disedekahkan. Bukan sejumlah tadi itu untung dari yang cacat, enggak, semua keuntungan beliau sedekahkan. Ini untuk menjaga, ini level imam ya. Tapi kalau kita beda lagi ya. Yang minimal kita harus waspada, jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita. Di antara hal yang penting kita perhatikan agar pekerjaan kita itu beribadah, hendaknya pekerjaan kita tidak melalaikan dari ibadah-ibadah pokok seperti sholat. Bekerja ya bekerja, tapi waktu sholat dulu. Kenapa? Karena hak Allah lebih harus diutamakan dari pekerjaan. Tapi Ustaz, bos saya ngasih saya mobil, ngasih saya banyak bonus tiap bulannya. Allah ngasih apa? Terkadang kita lupa apa yang Allah sebab kita, sampai kita duakan Allah, kita nanti aja deh sholat mah, nanti kerja dulu. Perusahaan, lembaga mengasih apapun yang kita punya, kasih rumah, kasih mobil, kasih pesangon, ya, kasih bonus. Kalau Allah cabut satu bagian dari bagian hidup kita, Allah kasih cabut kita kesehatan, apa yang dirasa? Apa faedah mobil mewah, rumah megah dan seterusnya itu? Jantung udah nggak berdetak misalnya, jangan sampai kita lupa dengan Sang Pencipta yang setiap detik Allah kasih kita kenikmatan, tapi karena sudah terbiasa, terusnya nggak kerasa itu nikmat. Kita nikmat berjalan, nikmat menghirup udara segar tanpa alat bantu, ya, darah kita mengalir dengan baik, paru-paru juga sehat. Itu kenikmatan luar biasa. Jangan sampai karena gaji yang dia janjikan itu kita terlalaikan dari hak Allah yang setiap detik Allah kucurkan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita. Maka waspada, jangan sampai pekerjaan kita melalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir jamaah sekalian sebagai penutup, setelah kita mengetahui bahwa agar bekerja di samping mendapatkan harta yang halal juga mendapatkan pahala, yang pertama harus memiliki pekerjaan yang halal, niat yang baik, caranya sesuai dengan syariat, tidak melalaikan dari ibadah-ibadah yang pokok. Maka renungkanlah hadis berikut ini. Nabi pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kelak, hatta yus'ala an arbah, sampai ditanya tentang 4 hal. Di antara 4 hal itu jemaah sekalian, ternyata yang ditanya tentang harta yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan dan semisalnya, itu akan ada pertanyaan khusus pada hari kiamat kelak. Yang luar biasanya, pertanyaan tentang harta 2, bukan 1, tapi 2. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta dan kemana dia gunakan harta tersebut.
Nah ini kita-kita yang Allah titipkan harta, coba cek, coba bertanya, dari mana saya dapatkan harta ini? Alhamdulillah dari pekerjaan yang halal, dari itu yang halal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Insya Allah jam bagian pertama terlewati. Oke. Bagian yang kedua, wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan. Jadi harta sudah kita dapatkan. Pertanyaan berikutnya adalah kemana kita gunakan harta. Jadi harta itu titipan dari siapa? Dari Allah Sang Pencipta. Dan yang namanya titipan itu sesuai ketentuan. Kalau Allah tentukan harta itu tidak boleh digunakan untuk hal yang A, B, C, D, maka nggak boleh. Kalau kita melanggar amanah, ya tadi siap-siap saja untuk menghadapi pertanyaan kemana kau gunakan. Makanya bagi kita semuanya ingat selalu, pastikan sumber rezeki yang kita dapatkan itu halal, dan kemana kita infakkan pun harus jelas. Jangan sampai ada dari bagian harta kita yang kita salurkan untuk hal-hal yang haram, karena itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya, makanya ini penting untuk kita renungkan tentang masalah harta. Maka ini para mengatakan sebuah hadis, sayati 'alan nasi zamanun la yubail mar'u min aina akhadhal mal min haram min halal. Akan datang suatu zaman di mana orang-orang tak lagi peduli dari mana dia dapatkan hartanya, dari yang halal atau dari yang haram. Semua kita semuanya senantiasa waspada dari hal yang haram, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan Allah mudahkan untuk membelanjakan rezeki tersebut pada jalan yang Allah ridhai. Allahu a'lam. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Kita bersyukur ya, teman bapak itu menyadari kesalahan itu bagus ya. Pertama itu dia menyadari itu satu yang baik ketika menyadari bahwa dulu pernah berdosa, sekarang bertaubat pada Allah SWT. Nah, kemudian berikutnya, pertaubatan itu ada dua macam ya. Kalau taubat dari dosa memang hak Allah mudah. Tapi ini masalahnya ketika kita salah berkaitan dengan hak manusia. Sekarang orang bekerja di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Itu haknya ke siapa? Pemilik perusahaan itu. Ya. Nah, ketika dia selama bekerja di perusahaan tersebut tidak amanah, ya, kemudian dia sadar dulu pernah tidak amanah, maka langkah pertama dia harus mengembalikan. Kalau dia misalnya merasa saya sekian hari, sekian bulan itu saya kerjanya kurang amanah, mungkin sekian gaji saya itu nggak halal buat saya, maka itu bisa dia laporkan kepada pemilik lembaga tersebut atau pemilik perusahaan itu bahwa dia dulu pernah ini, karena itu berat, makanya ya berkaitan hak itu berat. Mau tak mau dia harus lakukan. Kalau itu udah nggak mungkin dilakukan, maka harta itu bagian yang dirasa ini bagian dari yang nggak halal, dia sedekahkan, niatkan untuk orang tersebut atau perusahaan tersebut yang pemiliknya atau yang semisalnya ya. Itu di antara. Atau dan kalaupun tidak, misalnya tadi itu nggak ketemu segala macamnya, maka ya mau tahu nanti di akhirat akan berlanjut ke akhirat. Ini masalahnya ya kelemahan manusia. Kalau dia nggak selesai, di akhirat akan berlanjut. Ya, maka menurut saya kalau tadi kasusnya dia pernah bekerja tidak amanah, maka tadi datang ke pemilik perusahaan itu, dia mengakui bahwa pernah bekerja tidak benar, sekarang bertobat. Kalau misalnya nggak apa-apa, udah itu selesai. Kalau misalnya harus ganti rugi dong, kalau kita rugi kalau kamu gak kerja dengan baik, maka dia harus siap itu, karena itu bagian hak orang lain yang dia harus tunaikan. Ya itu yang perlu dikerjakan oleh seorang yang jika dia jujur bertobat, maka hak orang lain harus ditunaikan. Karena para kata ulama syarat tauhid ada 4. 3 jika berkaitan hak Allah, jadi 4 jika berkaitan hak manusia. Hak Allah yang pertama menyesal, meninggalkan dosa tersebut, berazam untuk tidak kembali lagi, dan mengembalikan hak manusia jika dosa berkaitan dengan manusia. Maka ini sangat berbahaya mas kalian. Jika kita bekerja di sebuah lembaga besar pemerintah begitu misalnya, itu sangat berat tanggung jawabnya. Makanya
bertakwalah pada Allah dalam pekerjaan, karena efeknya itu berat kalau kita tidak amanah ya. Makanya kita belajar, mudah-mudahan ini bisa menjadi pecutan buat kita agar lebih hati-hati dalam mengais rezeki. Jangan sampai kita mendapat rezeki dari cara yang haram, nanti pada akhir kita menyesal, akhirnya bingung dalam bertobat ya. Allahu a'lam. Dia sekarang kalau sudah dari itu ya bertobat, dia berikutnya memperbaiki. Sebelumnya tadi dia harus menyampaikan kesalahannya kepada pimpinannya, dia minta maaf, dan konsekuensinya kalau hari itu harus melunasi, saya membayar kalau kealpaan dia selama dia bekerja. Jadi ini mungkin bagi kita kayak riuh amat gitu, memang begitu. Siapa yang salah awalnya? Kenapa kita awalnya nggak benar kerja? Akhirnya pada akhirnya kita sendiri yang kerepotan. Karena ini masalah hak manusia itu, jamaah sekalian, beda dengan hak Allah. Hak Allah, Allah Maha Penyayang, Allah Rahim, Allah gampang memaafkan. Tapi kalau hak manusia, hukum asal tidak ada maaf, hukum asalnya. Makanya kita harus pastikan kepada yang bersangkutan, jika dimaafkan, alhamdulillah. Jika tidak, maka konsekuensinya harus diperhatikan. Karena ketidaktahuan kita atau ketidakpedulian kita akan hukum syariat, akhirnya kita menggampangkan ketika ada satu keterangan yang rasanya merepotkan, kayaknya, nah ini yang saya katakan tadi, walaupun tadi itu katakan kayaknya akan repot, iya emang repot itu. Kita mengkalkulasikan jam kerja kita berapa lama, itu yang kita sering nggak amanah, itu ada konsekuensi. Kita harus membayar ketidakamanan kita, karena yang berkaitan hak manusia harus begitu, Pak. Ini yang saya tahu begitu. Jadi karyawan yang sekarang ini merasa dia sadar bahwa selama ini dia melakukan kesalahan terhadap perusahaan, maka konsekuensi tobat dia harus dia sampaikan. Jika tidak nih Pak, jika dia tidak melakukan itu, maka nanti itu akan berlanjut, nanti bisa jadi di akhir akan dituntut. Karena apa? Setiap bentuk kezaliman, dia zalim nggak Pak? Kita baik, zalim pasti. Dan masalah dosa kezaliman itu Nabi sudah mengatakan, nanti ada orang yang disebut dengan muflis. Muflis itu dia datang bawa sholat, bawa puasa, bawa banyak amal soleh, tapi dia juga datang bawa dosa kezaliman. Dia pernah mukul orang, pernah ngambil harta orang, seterusnya. Dan semua itu ada balasannya. Diambil, bayar. Pakai apa bayarnya? Hasanahnya bayar kezaliman, hasanah kebaikan semua itu. Kalau udah nggak ada kebaikan, pakai apa bayarnya? Keburukan yang zalimi dipindahkan ke kita. Maka ini masalah kezaliman itu bukan masalah kayak gimana. Iya, kalau kita nggak siap dengan konsekuensi kita meminta maaf atau mengembalikan itu hak orang lain, nanti di akhir itu masih berlanjut. Makanya masalah kezaliman itu nggak cukup kan? Wah, sampai Pak masalah ghibah itu. Ghibah itu dosa kan? Dosa ghibah itu. Apakah kita wajib datang pada orang yang digibahi? Ada yang mengatakan wajib datang, Mas, mohon maaf ya, Mas, saya gibahin kamu. Ada demikian. Ada yang mengatakan kalau kita khawatir dia akan tambah marah, jangan datang. Ya, jangan datang, tapi istighfar dan minta ampun untuk dia. Ini kalau dia belum tahu, ya. Tapi tetap saja masalah tadi itu di akhirat bisa jadi tuntutan lain. Walaupun kita di dunia mungkin merasa aman, nyaman, tapi ingat, dosa kezaliman itu akan dibawa sampai hari kiamat. Enggak akan mati dengan kematian kita, karena dia itu bagian keburukan kita, dan keburukan itu akan menyertai kita sampai hari kiamat. Saya katakan, dosa kita dengan Allah mudah untuk bertaubat, tapi dosa kita yang berkaitan dengan hak manusia itu berat. Maka waspada, apapun konsekuensinya ya harus dilakukan kalau memang kita ingin benar-benar menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam. Mungkin nanti Bapak bisa lebih mendalam lagi. Yang saya tahu demikian. Jadi konsekuensinya karena berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus melakukan, yang saya katakan, tahapan-tahapan. Dia harus meminta maaf, walaupun dia harus mengembalikan kerugian perusahaan, dia pun harus siap untuk itu. Kalau tidak, nanti konsekuensinya akan berlanjut di akhirat, dia akan bayar itu. Ya, karena tidak ada kezaliman yang terbiarkan di sisi Allah SWT, semua akan terbalaskan. Allahu a'lam. Nah, tadi saya katakan, yang kedua, sedekahkan saja uang sebesar itu yang dianggap ini mungkin yang enggak halal, niatkan untuk pemilik usaha itu. Insyaallah mudah-mudahan itu Allah ridhoi. Dihitung berapa sekian
banyak itu disedekahkan bukan semua gajinya, berarti kan bagian yang dirasa dia nggak halal. Ya, misalnya dia kerjanya jadi jam 8 sampai jam 4, ternyata dia masuknya jam 9. Itu berapa kalau dibagi gaji itu? Kan kita itu digaji waktunya ya, selama itu kerja itu gaji, bagi aja misalnya berapa ya, nanti itu sedekahkan sesuai dengan itu, insya Allah itu lebih mudahkan. Kalau dirasa itu mungkin untuk menemui dengan pimpinan dengan diganti ya, itu akan bisa repot, sama saya itu solusi insya Allah ya. Intinya itu kesimpulannya bahwa dosa kezaliman itu tidak berakhir begitu saja. Kalau belum selesai dunia akan berlanjut di akhir. Ini poin penting yang kita pahami dalam kehidupan ini, yang sampai kita mudah terjadi dalam dosa kezaliman. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang terkadang dilakukan, dan mungkin itu biasanya nggak rutin ya, nggak setiap hari ya, mungkin terkadang ada meeting penting yang mungkin bisa mengambil bagian di waktu sholat. Maka yang pertama yang perlu diperhatikan, kalau memang tidak bisa ditunda itu rapat ya, maka tidak mengapa ditunda sedikit asalkan sholatnya masih di waktunya. Misalnya jam 12 zuhur sampai jam 3 udah habis. Nah, misalnya dia karena rapat udah mau selesai, tapi ada hal yang urgen harus dibahas, bisa ditunda walau barang berapa menit kemudian ke depan, tapi tetap dalam waktunya, dan diusahakan nanti sholatnya berjamaah, jadi jangan sampai kehilangan jamaah juga ya. Jadi kata para ulama, tidak mengapa kalau sesekali memang ada kondisi demikian agak ditunda sedikit, tidak mengapa asalkan sholatnya tetap di dalam waktu sholat. Karena kalau sholat sampai di luar waktu, maka itu fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu mereka yang menunda sholat sampai di luar waktunya. Allahu a'lam. Barangkali demikian kaji kita pagi ini, semoga apa yang kita sampaikan menambah ilmu kita dan menambah takwa kita kepada Allah Ta'ala, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam bekerja. Amin wa amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.